Assalamualaikum Ibu Rahma. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya hari ini, Bu? Alhamdulillah sehat, Bu. Oh iya, bagaimana nih keadaan sekolahnya Ibu? Katanya ada yang mau diceritain ke saya ya? Begini loh Ibu Elvin, saya itu merasa siswa ini kurang menyukai dalam pelajaran matematika dibandingkan dengan pelajaran-pelajaran yang lainnya. Oh, begitu ya. Jadi menurut Ibu ini siswa ini kurang menyukai pelajaran matematika ya. Nah, apa yang Ibu harapkan dari pembicaraan kita kali ini? Saya mengharapkan mendapatkan solusi dari permasalahan yang saya alami ini. Tentang bagaimana cara siswa itu memiliki minat dan motivasi yang tinggi dalam pelajaran matematika, Bu. Apa Ibu sudah melakukan observasi atau melakukan penelitian tentang apa yang menyebabkan siswa ini kurang minat dalam pelajaran matematika ya? Sudah, Bu. Kemarin itu, saya itu berbicara dengan beberapa siswa. Saya bertanya langsung kepada mereka dan bertanya kepada mereka mengapa mereka itu kurang minat dalam pelajaran matematika. Nah, rata-rata itu siswa itu menjawab, pelajaran matematika itu membosankan. Banyak perhitungannya lah, perlu pemikiran yang kritis lah. Sehingganya dari kondisi ini saya mencari solusi yang tepat. eh, Agar siswa-siswa itu mereka itu akan menyukai pelajaran matematika, Bu. Oh, begitu ya. Nah, berdasarkan apa yang siswa katakan tentang perasaan mereka ya terhadap pelajaran matematika, nah, kira-kira menurut Ibu, apa yang diharapkan siswa ini dari pelajaran matematika? Menurut saya ya, Bu, mungkin siswa itu menginginkan pembelajaran yang menarik ya, satu pasti utama, dan menyenangkan serta tidak membosankan buat mereka, sehingga mereka itu mungkin bisa lebih tertarik lagi kepada pelajaran matematika. Betul itu, Bu. Lalu menurut Ibu, apa yang Ibu bisa lakukan agar pelajaran matematika ini lebih menarik, tidak membosankan, sesuai apa yang diharapkan oleh siswa Ibu itu? Menurut saya, pembelajaran itu harus berpusat kepada siswa. Nah, saya juga akan menerapkan pembelajaran yang menarik buat siswa ya. Misalnya dengan melakukan games dalam pembelajaran serta menggunakan video-video pembelajaran. Betul, Bu. Tentunya kita akan melakukan pembelajaran yang berpusat pada siswa, sehingga pembelajaran ini bisa menarik minat siswa terhadap pembelajaran yang kita lakukan. Nah, itu tentang pembelajaran yang dilakukan Ibu di kelas ya. Nah, bagaimana dengan tugas-tugas yang diberikan? Apa siswa-siswa ini mau menyelesaikan tugasnya? Apa tugas yang Ibu buat juga itu bisa menarik apa ya minat mereka atau pembelajarannya itu menarik? Tugasnya itu menarik ya? Kemungkinan ya, karena saya itu sering memberikan tugas kepada siswa. Jadi kan mereka merasa bosan ya. Baru eh, dalam mengerjakan tugasnya saja itu hanya ditulis secara langsung di buku tugas, tidak berkreasi lah. Nah, saya juga tidak ada mencari sumber dari buku lain. Jadi saya hanya monoton kepada satu sumber belajar saja. Saya jarang menggunakan eh, buku atau aplikasi-aplikasi dalam proses pembelajaran. Nah, kalau boleh tahu, Bu, Ibu menggunakan sumber belajar apa saja di kelas? Nah, saya itu, Bu, biasanya hanya pakai buku teks pelajaran saja yang ada di perpustakaan sih. Adakah sumber belajar lainnya selain buku teks yang di perpustakaan, Bu? Hmm. Kalau saya pikir-pikir sih banyak ya, Bu. Boleh kita menggunakan YouTube, boleh kita menggunakan artikel ilmiah, ataupun bisa juga mungkin saya bisa menggunakan aplikasi-aplikasi yang lagi viral sekarang ya, entah itu TikTok, Capcut, dan lain-lain. Kan anak-anak sekarang, ya mereka itu lebih suka ke sosial media ya. Jadi mungkin di situ itu bisa saya gunakan, tetapi selama ini mungkin belum saya melakukannya, sehingganya saya akan berusaha untuk menerapkannya.
Betul sekali, Bu, ya. Jadi, saya yakin ya, jika Ibu, menggunakan berbagai, sumber belajar ya, pastinya akan membuat siswa antusias dalam pembelajaran, apalagi pembelajaran, matematika. Nah, jadi sekarang apa rencana Ibu untuk menyelesaikan masalah ini? Ya. Yang pertama, otomatis saya harus merancang pembelajaran ini supaya menarik untuk siswa. Misalnya, saya akan menggunakan sumber belajar yang beragam, baik itu dari video di YouTube dan bisa juga materi-materi itu saya kemas dalam bentuk permainan, sehingganya siswa tidak bosan di dalam kelas. Kemudian tugas-tugas itu juga akan saya buat terserah akan saya berikan kebebasan kepada siswa untuk menentukan model tugasnya akan mereka buat, bisa dalam bentuk video atau dalam bentuk gambar. Jadi mereka bisa mengaplikasikan video TikTok atau Capcut dan lain sebagainya. Nah, kemudian saya akan mengajarkan juga aplikasi Canva ya, Bu. Nah, di Canva itu kan banyak kegunaannya. Jadi bisa bisa ya diajarkan kepada siswa sehingganya pada saat mungkin pada momen-momen presentasi itu mereka bisa menggunakannya baik itu presentasi dengan menggunakan video ataupun menggunakan eh, poster. Sehingganya Canva ini memang sangat diperlukan. Dan hal ini juga lagi marak kan di kalangan guru, di kalangan apa, Canva ini memang sangat-sangat penting lah. Wah, luar biasa, Bu. Rencananya sangat menarik dan saya yakin pembelajaran matematika menjadi pembelajaran yang menarik. Nah, Bu, setelah Ibu membuat ya rencana pengembangan pembelajaran, apa komitmen Ibu terhadap rencana ini? Nah, saya berkomitmen untuk membuat rencana pembelajaran yang menarik, menyenangkan, dan tidak membuat siswa itu merasa bosan dalam belajar matematika. Saya juga akan menggunakan beragam sumber belajar lain dan saya juga akan menyesuaikan dengan minatnya anak dalam pembuatan tugas, sehingganya mereka tidak akan bosan. Dan saya juga akan menerapkan pembelajaran yang menyenangkan buat mereka yang disesuaikan dengan minat belajar mereka. Wah, luar biasa sekali rencananya, Bu, ya. Nah, setelah apa yang Ibu rencanakan ya dan menerapkan komitmen ini, nah siapa saja yang bisa membantu Ibu? Dari apa yang Ibu jelaskan tentang rencana tadi, saya sangat mendukung pada Ibu ya. Ya. Yang pertama itu pasti dukungan dari kepala sekolah sebagai pimpinan sekolah. Kemudian seluruh guru, Bu, terutama guru-guru yang mahir dalam bidang IT. Karena di sini kan untuk penggunaan TikTok, Capcut, baru penggunaan YouTube dan penggunaan Canva itu, otomatis saya harus berkolaborasi dengan guru-guru yang mahir di bidang IT. Mungkin ada yang lebih mahir dari saya, itu yang saya akan berkolaborasi dengan mereka. Selain itu juga, itu saya akan berkolaborasi juga dengan guru-guru yang lebih memahami tentang model-model pembelajaran. Sehingganya pada saat saya belajar, pembelajaran saya bisa mengaplikasikan model-model pembelajaran yang beragam, sehingganya siswa tidak akan merasa jenuh dan bosan di dalam kelas. Dan akhirnya pembelajaran matematika pun akan menjadi menyenangkan untuk mereka. Ya, jadi intinya Ibu di sini akan berkolaborasi dengan guru-guru lain ya. Oke. Nah, kapan Ibu akan merencanakan akan menjalankan ya rencana ini? Saya pikir secepatnya ya, Bu, agar saya dan siswa ini akan terbiasa dengan perubahan keadaan yang ada. Nah, Ibu Rahma, dari hasil diskusi kita kali ini, apa yang Ibu peroleh? Alhamdulillah ya, saya itu mendapatkan solusi terkait dengan pembelajaran yang menarik, menyenangkan, terutama dalam pembelajaran matematika. Ya, alhamdulillah Bu ya. Jadi Ibu sudah mendapatkan solusinya. Jadi Ibu sudah bisa menerapkannya dalam pembelajaran dan selamat bekerja Bu ya. Ya Bu, terima kasih atas waktunya ya Bu. Mudah-mudahan kita semua ini bisa menjadi guru yang dirindukan oleh siswa kita ya. Amin. Assalamualaikum Bu. Amin. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.